Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Dikubur Hidup-Hidup. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tendangan demi tendangan terus dilayangkan oleh dua orang wanita itu, menghantam tubuh Hana tanpa henti. Hana yang sudah tidak berdaya berkali-kali memohon ampun, namun bukannya berhenti, serangan itu justru semakin brutal. Setiap bagian tubuhnya terasa sakit luar biasa dan darah segar mengalir dari mulutnya. Kedua wanita tersebut malah tertawa melihat Hana yang terlihat lemah dan tak mampu melawan. Salah satu dari mereka menjambak rambut Hana, lalu menyeretnya dengan kasar. Seluruh tubuhnya Hana terasa perih dan menyakitkan. "Ampun Bu," ujar Hana terbata-bata. Telinga dan kepalanya berdenyut karena beberapa tendangan yang tempat menghantamnya. "Apakah aku tidak bisa mendengar suaranya?" tanya wanita lain sambil tertawa. Mereka menyeret Hana ke hadapan sebuah lubang yang telah digali sebelumnya. Hana menggelengkan kepala dengan kuat, menyadari apa yang akan terjadi padanya. "Tidak Bu, jangan kubur aku," teriak Hana penuh ketakutan. "Tempat terbaik untukmu adalah di balik tanah ini, bukan di rumahku," desis Lilis adik iparnya. Hana memohon dengan sisa tenaganya, menangkap tangan Lilis dengan tatapan penuh harap. Namun Lilis menarik tangannya dengan ijik, kemudian melirik ke arah ibunya, Risma, agar segera menyingkirkan Hana yang sudah babak belur. "Kami sudah muak melihatmu, perempuan tak tahu diuntung. Aku menyesal pernah merestui putraku menikah denganmu." "Jalang mata duitan," teriak Bu Rismas ibu mertuanya sambil menarik rambut Hana dan mendorongnya hingga tersungkur ke tanah hutan yang lembab. Hana menitikkan air mata. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia sudah merasakan bahwa kematian akan segera menjemputnya. Sejak awal hadis suaminya yang memaksa untuk menikahinya, Hana sama sekali tidak pernah menginginkan pernikahan itu. Bahkan ia sudah berkali-kali mencoba memutuskan hubungan dengan Hadi. Namun pria itu selalu mengancam akan bunuh diri jika ibunya tidak merestui. Akhirnya dengan berat hati Bu Risma memberikan restunya. Namun setelah bertahun-tahun menikah, bukannya kebahagiaan yang Hana dapatkan, melainkan penindasan dari mertuanya dan Lilis adik iparnya. Hana terhuyung bangkit, menahan sakit yang luar biasa. Ia menatap Bu Risma dengan penuh kebencian, lalu beralih ke Lilis yang sibuk merekam kejadian tersebut dengan kameranya. "Bu, Lilis, apa salahku pada kalian?" tanya Hana dengan sisa keberanian, meski tubuhnya remuk. "Kau ini wanita menjijikkan." Risma menatapnya dengan sinis. "Apakah bagusnya anak yatim dan miskin sepertimu sampai Hadi begitu tergila-gila?" "Kalau memang begitu maunya ibu, aku akan meninggalkan Mas Hadi," jawab Hana sambil menahan sakit akibat penyiksaan yang ia alami. Namun bukannya peduli, Risma dan Lilis malah tertawa semakin keras. Lilis dengan cepat menendang pangkal lutut Hana, membuatnya tersungkur lari ke tanah. Hana berhenti kesakitan dan menangis pilu melihat bagaimana keluarganya yang seharusnya melindungi justru menyiksanya tanpa ampun. "Jangan berharap bisa lolos dari sini. Lebih baik kau pergi saja ke neraka," teriak Lilis penuh amarah yang semakin memuncak setiap kali melihat Hana. Dalam pikirannya, bayangan saat ini dimarahi Surya, kekasihnya, karena insiden air panas yang melukai Hana masih segar. Hana terjebak dalam kegelapan tanah yang menelannya.
Tubuhnya terasa begitu lemah dan mati rasa. Sementara itu di tempat lain Hadi masih dengan gigih mencari istrinya. Meski sudah berhari-hari berlalu tanpa kabar, setiap kali harapan muncul, kenyataan pahit menghancurnya. Dia merasa terpojok dalam pencarian tak kunjung berhasil. "Sudahlah nak, mau sampai kapan kamu begini?" ujar Bu Risma dengan nada yang terdengar lebih cemas daripada biasanya. Meskipun di dalam hatinya ada rasa benci terhadap Hana, dia tidak bisa mengabaikan keadaan putranya yang semakin memprihatinkan. Namun Hadi tidak menggubris peringatan ibunya. Matanya yang cekung dan penuh tekanan hanya tertuju pada satu hal, menemukan Hana. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan Hana yang lemah dan meminta pertolongan selalu menghantuinya. "Aku tidak bisa, Bu," jawab Hadi lirik. "Aku tahu dia masih hidup, aku bisa merasakannya." Sementara itu di balik tanah yang dingin, Hana berjuang dengan napas yang semakin tipis. Kesadarannya mulai memudar, tetapi dalam ketidakberdayaannya ada kekuatan gelap yang terus menguasai pikirannya. Bayangan Lilis, Bu Risma dan awan-awan hitam terus menghantuinya, mencampur baur antara realitis dan mimpi buruk. Malam itu terasa semakin waktu yang tak berujung, namun di saat sekarat, bisikan halus dari sesuatu yang tidak terlihat memenuhi pikirannya. "Jika kau ingin bertahan, aku bisa menolongmu." Suara itu terdengar menggema. Hana merasa tubuhnya mulai mati rasa, tetapi kesadarannya sedikit terbangun oleh kata-kata itu. "Apa kau benar-benar ingin membalas mereka?" Suara itu bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Dalam kondisi yang hampir tanpa harapan, Hana bisa merasakan kebencian yang membakar dari dalam dirinya. "Iya," bisiknya dengan sisa nafas yang ada. Dan di saat itu juga sesuatu yang tidak terlihat mengalir melalui tubuh Hana. Tanah yang menimpa dirinya seolah mulai bergerak, memberinya jalan. Entah bagaimana, kekuatan yang tidak ia ketahui mulai merayap dalam dirinya, mengisi setiap retakan tubuhnya yang terluka. Di tempat lain, Hadi merasakan getaran yang aneh. Di dalam hatinya ada firasat kuat bahwa sesuatu sedang terjadi. Apakah ini kabar baik atau malah sebaliknya? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, Hana tak lagi sama seperti sebelumnya. Ia akan kembali dengan dendam yang jauh lebih kuat dari sekedar rasa sakit fisik yang ia terima. Ketegangan antara Hadi dan warga desa memuncak ketika Sari dengan lantang menuduh Hana, istri Hadi, berselingkuh dan menjadi wanita penggoda suami orang. Tuduhan itu bukan hanya mengejutkan Hadi, tetapi juga seluruh warga yang berkumpul. Risma, ibu mertua Hadi, dan Lilis, adik iparnya, terlihat puas dan senang dengan situasi ini. Sejak lama mereka menyimpan dendam terhadap Hana dan kini mereka menggunakan Sari untuk menghancurkan reputasi Hana di depan semua orang. Hadi yang sangat mencintai istrinya tidak bisa menahan kemarahan. Meski Risma dan Lilis berusaha menahan Hadi agar tidak menyerang Sari, kemarahan Hadi memuncak saat Sari mulai menyebarkan fitnah bahwa Hana menggunakan guna-guna untuk merebut suami orang dan menumbalkan anak-anaknya yang keguguran. Tuduhan itu seperti racun yang menyebar di antara warga desa, yang mulai berbisik-bisik mempertanyakan kebenaran dari tuduhan tersebut. "Aku tidak akan pernah percaya dengan satupun kata-katamu tentang istriku," teriak Hadi. Suaranya penuh amarah dan rasa sakit. Hadi merasa tersudut dan dituduh tanpa bukti jelas, dan ia yakin bahwa semua ini adalah rencana jahat untuk menghancurkan nama baik istrinya. Risma dan Lilis, di balik senyum mereka yang penuh tipu daya, tampak puas melihat Hadi terperangkap dalam rasa frustasi dan ketidakberdayaan. Namun di balik semua itu, Hadi berjanji dalam hati bahwa dia akan menemukan kebenaran. Bagaimanapun caranya, Hana adalah segalanya bagi Hadi, dan dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluarganya sendiri, menghancurkan kehidupan mereka. Hadi menatap tajam ke arah warga yang berkumpul, pikirannya dipenuhi dengan kegalauan. "Tak seburuk apa yang kau katakan," ujarnya mengalihkan tatapan kepada mereka. Dalam benaknya, ia kini mengetahui siapa dalang di balik hilangnya istrinya. "Kalian semua akan menerima balasan setimpal dariku." Lilis yang berdiri di samping Risma merasakan ketegangan. Ancaman Hadi membuatnya merinding. Mereka harus hati-hati, karena jika Hadi tahu siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya Hana,
Keadaan bisa berbahaya. Adik dan ibunya lah yang menjadi penyebabnya, beralasan mengajak Hana menemui seorang tabib untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun siapa sangka itu justru membawa Hana ke ajalnya di hutan akibat ketamakan adik ipar dan mertua. Seharusnya Hana tidak menurut, pikir Lilis, menyadari bahwa jika ia melawan, sisaan dua wanita itu akan lebih menyakitkan. Di sisi lain, Risma merasa khawatir. Sekarang suamiku hilang dan membawa kabur Hana. Apakah kau harus memberikan bukti bahwa mereka saling diam-diam bertemu? Ketika Hadi mulai mendekat dan mencekam karena pakaian Sari, suasana semakin mencekam. Beberapa orang mencoba menjenggalnya agar tidak melayangkan pukulan. Apakah kau benar-benar ingin kubunuh? Tanya Hadi penuh emosi. Hilangnya Hana masih menjadi misteri yang menghantui banyak pihak. Hadi bingung, terjebak dalam dilema antara mencari kebenaran dan rasa sakit yang tinggalkan oleh Hana. Dia merasa hidupnya berantakan tanpa wanita itu. Bagi Risma, Hana adalah musuh. Dia tidak rela jika Hadi terus-menerus menangisi kepergian menantu miskin yang dibenci. Seandainya dia membunuh Hana lebih awal, mungkin anaknya tidak akan menderita seperti ini. Pikir Risma penuh kemarahan. Dia selalu ingin calon menantunya yang setara, yang lebih tinggi derajatnya untuk mengangkat pamor keluarganya. Kemarahan Risma semakin memuncak ketika Hana dianggap telah mengkhianati Hadi. Dituduh lari bersama pria lain. Masa bodoh dengan penolakannya. Hana sudah tewas di tangan wanita itu, teriak Risma dalam hati. Risma mengetuk pintu kamar Hadi. "Nak, ayo makan dulu," serunya. Namun tak ada sahutan. Ketika ia membuka pintu, Hadi tampak terpuruk di ranjang melamun. "Sudahlah nak, lupakan Hana. Mungkin benar yang dikatakan orang-orang, dia lari bersama pria lain," ujar Risma berusaha menekankan. Namun Hadi hanya terdiam, terjebak dalam pikirannya. Sejak Hana menghilang, banyak fitnah beredar. Kabar burung mengatakan bahwa Hana berzina dengan suami Sari. Dan Lilis semakin jumawa, memperkeruh keadaan. Warga desa semakin percaya akan tuduhan itu. Dan setiap kali nama Hana disebut, tidak ada kesan baik yang tersisa. Saat Hadi mendengar berita baru, ia merasa hatinya hancur. Cahaya harapan mulai memudar dan keinginan untuk membalas dendam menguat. Kini dengan tekad bulat, ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik hilangnya Hana, apapun resikonya. Risma membiarkan Awan membicarakan duduk permasalahannya. Wanita itu sudah was-was, khawatir bahwa kedatangan Awan ke rumahnya adalah untuk mengabarkan bahwa mayat Hana telah ditemukan. Tidak boleh ada seorang pun yang menemukan jasad menantunya. Sudah beberapa hari ini, Risma dihantui perasaan bersalah. "Bu, bahkan saya takut keluar rumah," kata Awan mengungkapkan beban yang dipilunya. "Apalagi Hana dulunya adalah tetangga saya, Bu," lanjutnya. Risma hanya mengangguk mendengar keluh kesah Awan, berusaha menguatkan. Senyum di wajahnya samar. "Iya, Bu, salah satu." Musik lembut mengalun menciptakan suasana yang mendukung pembicaraan itu. "Bagaimana Awan?" tanya Risma pelan. "Apakah kau merasakan keanehan dalam beberapa hari ini?" Lilis yang ada di samping mereka mengernyit tidak mengerti. "Tidak ada yang aneh, Bu, kecuali suasana hati yang semakin mengesalkan." Dia mengingat Surya yang tidak bisa dikendalikan, membuatnya semakin buruk. Sejak kabar Hana menghilang, Surya menjadi semakin parah. Dia sudah menebak bahwa Lilis terlibat dalam hilangnya Hana. Pikir Lilis merasa frustasi. Perlakuan keluarga Hadi terhadap Hana pun semakin membuat Surya berang. Sejak saat itu, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dalam hubungan mereka. Surya menjauh dari Lilis, tidak menghubunginya. Meski Surya berusaha menekan Lilis agar jujur, Lilis tetap berdalih bahwa dia tidak menyembunyikan Hana. Surya semakin membenci Lilis. Hubungan mereka meregang karena tuduhan-tuduhan itu. Pikir Risma, merasa lelah dengan semua ini. Dia satu-satunya yang selalu mendapat mimpi aneh yang tidak dimengerti. Risma tidak percaya dengan keberadaan hantu atau roh gentayangan. "Memangnya kenapa, Bu?" "Ibu nampak cemas. Apakah ada orang yang mengetahui keadaan kita?" tanya Lilis. Risma menggeleng. "Sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan Hana, kecuali kita bertiga," jawabnya. Awan pun sudah diancam Risma agar tetap tutup mulut.
Jika Awan mulai nekat dan membocorkan rasa ini kepada warga, saya tidak akan tinggal diam, ancam Risma. Please, ayo ikut ibu, kita pergi ke rumahnya, kata Lilis. Risma terlihat tergesa-gesa padahal di luar sana langit mulai mendung. Pertanda hujan akan segera turun. Namun Risma tidak peduli dan meminta Lilis bersiap-siap. Tidak lama kemudian mobil hitam itu melaju membelah jalan yang sepi. Sesampainya di rumah, Risma menghanturkan sembah kepada Nyai yang menunggu. Wanita tua itu terkekang, membuat Lilis merinding. Meski diselimuti rasa takut, Lilis dan Risma mengikuti langkahnya menuju ke dalam rumah. Aroma dupa dan kemenyan menyambut indera penciuman mereka. Lilis bahkan harus membungkam hidung dan mulutnya karena sesak. Dalam hati ia mengeksplorasi interior gubuk tua itu. Rumah selebar 5 meter itu hanya memiliki kursi bambu panjang, meja kayu dan beberapa ruangan tertutup. Di salah satu ruangan yang dipenuhi kelambu hitam, terdapat beberapa barong kuno seperti keris, kendi, pisau, dan lain-lain. Di sekelilingnya diletakkan sajen bunga mungga dan kemenyan, serta kerangka tengkorak di dekat perapian. Lilis dan Risma duduk di atas tikar hitam yang tersedia, merasa jijik dengan semua yang ada di rumah nenek tua itu, tetapi mereka menahan ego demi maksud tertentu. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu lagi? Tanya Nyai Desima seolah bisa membaca keresahan Risma. Nyai, beberapa hari ini saya selalu mimpi buruk tentang Hana. Dia selalu muncul dalam mimpi saya. Saya takut apakah dia benar-benar sudah mati. Risma mengungkapkan ketakutannya. Nyai Desima hanya tertekan pelan, sementara Lilis merasa ngeri saat melihat gigi hitamnya. Akhirnya saat Surya pulang, dia langsung tersenyum seminggu. Melihat Awan kembali ke rumah, wanita itu sedang menyiapkan makan malam dan menu sederhana. Setelah Gunawan menjadi tangan kanan Bu Risma, Utan ke warung demi seliter beras untuk makan setiap hari. Rumah yang dulunya berdinding anyaman bambu kini pelan-pelan berubah menjadi rumah gedongan. Awan merasa hatinya semakin tertekan setelah perdebatan dengan istrinya, Susi. Dia tahu bahwa Susi benar dalam beberapa hal. Mereka sekarang hidup berkecukupan berkat bantuan Bu Risma dan keluarga Kusuma. Tapi di sisi lain, Awan merasa dihantui oleh rasa bersalah yang terus-menerus menghimpit dadanya. Setiap malam saat ia mencoba tidur, bayangan Hana yang dihilangkan oleh Bu Risma terus muncul dalam benaknya. Awan merasa seperti ia juga terlibat dalam dosa besar itu, meskipun ia hanya menjadi alat bagi majikannya. Namun Susi menolak untuk mempertimbangkan apapun yang bisa mengganggu kehidupan baru mereka yang kini lebih baik. Sudah cukup hidup miskin. Susi mengulanginya berkali-kali seolah itu adalah mantra yang akan melindungi mereka dalam malapetaka. Bagi Susi tidak ada yang lebih penting dari kenyamanan hidup yang sekarang mereka dinikmati, meskipun dibangun di atas dosa. Awan menarik nafas panjang. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang rasa takut akan balas dendam Hana, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan yang kini kian tergerus oleh tutupan hidup. Dalam diam dia meratapi betapa dalamnya ia telah terseret ke dalam jurang moralitas yang gelap. Tapi sampai kapan kita bisa begini? Pikirnya, namun mulutnya tetap terkunci. Sementara itu desakan Susi dan ancaman keluarga Kusuma membuatnya tidak berani mengambil langkah. Lilis terdiam merasakan gelombang rasa mual yang semakin kuat. Bau amidara memenuhi kamar membuatnya hampir tidak tahan. Dengan langkah gemetar dia mencoba melacak sumber bau tersebut. Dari mana bau ini? Gumamnya sambil membuka lemari dan laci meja rias. Tidak ada yang mencurigakan di dalam lemari atau laci, tapi bau itu semakin tajam. Lilis mengurutkan kening, mencoba tetap tenang, namun jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Dia mendekati tempat tidur dan saat dia menarik spray, bau tersebut semakin menyengat. Matanya tertumbuk pada sesuatu di sudut kasur, jejak darah kering yang hampir tidak terlihat di balik bantal. Ini dari mana? Lilis mundur dengan ngeri, pikirannya mulai berputar. Mengingat barang-barang Hana yang diambilnya, dia merasa ada yang tidak beres, tapi penolakan untuk mengakui apa yang mungkin sedang terjadi. Sekali lagi bau itu datang lebih kuat. Kali ini terasa lebih dingin di dalam kamar, dan suara samar seperti bisikan terdengar dari sudut ruangan. Lilis menoleh cepat tetapi tidak ada apa-apa. Dia merasa bulu kuduknya meremang. Suara bisikan itu terdengar lagi lebih jelas.
Kembalikan. Lilis mundur perlahan, matanya melebar dalam ketakutan. Ia merasa ruangan itu perlahan-lahan menutupinya, seperti ada sesuatu yang mendekat. Tanpa pikir panjang dia segera berlari keluar dari kamar, meninggalkan semua barang curiannya. Tapi meski sudah berada di luar kamar, bau amis darah dan suara bisikan itu masih terus menghantuinya. Dan saat dia mencoba menenangkan diri samar-samar di dalam bayangan-bayangan, dia melihat sesosok bayangan wanita berdiri di pintu kamarnya. Hana. Lilis masih terguncang meski ibunya Risma sudah meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa di kamar itu. Hanya halusinasi katanya, tapi Lilis tahu apa yang ia lihat tidak sangat nyata. Bau anyir darah, kain putih yang merembes dengan noda merah, dan sosok yang tersembunyi di baliknya. Hatinya masih diliputi rasa takut. Namun ketika ia kembali menatap ranjangnya sekarang terlihat bersih tanpa noda, keraguan mulai muncul. Mungkinkah itu hanya permainan pikirannya? Dia mulai merasionalisasi kejadian tadi, berusaha menghilangkan bayangan menakutkan yang telah menghantuinya. Aku pasti cuma capek, gumam Lilis pelan, tapi dalam hatinya keraguan itu tak kunjung hilang. Sementara itu Risma yang tetap tenang menatap putrinya dengan tatapan serius. Ingat Lilis, jangan pernah ceritakan ini kepada siapapun, apalagi kepada Hadi. Kita sudah menutupi semuanya dengan rapi. Tidak ada yang akan tahu soal Hana, katanya memperingatkan Lilis. Lilis mengangguk patuh meski pikirannya terus berkecamuk. Kata-kata ibunya mengingatkannya pada apa yang telah mereka lakukan pada Hana. Sang kakak yang kini terbaring tidak berdaya di rumah sakit. Hana dulu adalah bintang keluarga. Tetapi ketika ia sakit, semua harta dan haknya diambil secara perlahan oleh Lilis dan ibunya. Terutama setelah Hadi, suami Hana juga mulai goyah secara fisik dan mental. Di luar kamar, sosok perempuan berkerudung merah marun masih berdiri di balik jendela, menatap dengan mata tajam. Senyum samar terbentuk di bibirnya, seolah menikmati penderitaan yang sedang dialami Lilis dan ibunya. Rumah itu milik Hana, bisi sosok perempuan itu. Suaranya terdengar seperti angin, tidak ada yang mendengarkannya, tapi hawa dingin tiba-tiba menyelinap ke dalam kamar. Lilis merasakan bau kuduknya kembali meremang, meski dia berusaha keras untuk mengabaikannya. Bu, rumah milik Mas Hadi di kota, aku mau ambil rumah itu, Lilis berkata dengan nada santai, seolah ingin mengalihkan pikirannya dari kengerian yang baru saja terjadi. Risma hanya mengangguk setuju. Baginya semua harta Hana kini adalah milik mereka, tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Namun di rumah sakit, Hana terbaring lemah dengan tubuh yang semakin kurus dan tidak berdaya. Tidak ada yang tahu, tapi di dalam hatinya ia masih sadar akan semuanya yang terjadi. Ia tahu harta bendanya perlahan diambil, sementara Hadi yang dulu gagah kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu kurus dan rapuh. Dan sosok perempuan berkerudung merah itu, dia masih menunggu. Hadi yang sudah lama terkurung dalam dunianya sendiri semakin kehilangan kendali atas pikirannya. Setiap hari dia tenggelam lebih dalam kebingungan dan ketakutan, berulang kali mengeluarkan jeritan seperti orang kesetanan. Risma yang awalnya penuh perhatian kini mulai kelelahan dengan keadaan putranya. Dia sudah meminta bantuan dukun untuk mengguna-guna Hadi agar dia melupakan Hana. Tapi usaha tidak berhasil. Alih-alih membaik, kondisi Hadi semakin buruk. Sering terlihat tertawa sendirian tanpa alasan. Kasihan abangmu Lilis, kata Risma dengan suara yang lemah. Dia mencoba menghentikan keinginan putrinya untuk membahas rumah milik Hadi yang kosong. Tunggu sampai dia bisa dibawa pulang, baru kita bicarakan ini lagi. Namun Lilis tidak lagi sabar. Keinginannya untuk memiliki rumah Hadi semakin mendesak. Rumah besar di lokasi strategis itu adalah impiannya. Fasilitas yang memadai dan posisi yang dekat dengan pusat kota membuat rumah itu terlalu menggiurkan untuk dilepaskan. Bagi Lilis, rumah itu adalah kunci untuk kehidupannya yang lebih nyaman. Aku sudah cukup lama menunggu, Bu. Untuk apa rumah itu dibangun jika Mas Hadi tidak menempatinya? Lilis bersikeras. Risma melirik putrinya dengan tajam. Meski hatinya penuh kasih terhadap Hadi, dia tahu Lilis tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Risma mencoba menenangkan dirinya. Nanti saja kita bicarakan ini lagi, katanya tegas, menutupi Hadi dengan selimut dan memastikan putranya merasa nyaman setelah minum obat penenang. Namun begitu Risma dan Lilis meninggalkan kamar, sesuatu yang aneh terjadi. Hadi yang tadinya terpejam tiba-tiba terbangun. Angin kencang tiba-tiba berhembus masuk melalui celah jendela, membuat tirai di dalam kamar melambai liar. Tapi ini bukan angin biasa. Hadi mencium aroma yang sangat dikenal, aroma Hana.
Dia membelalakkan matanya merasakan kehadiran Hana begitu dekat. Di antara kebingungannya yang parah, dia merasakan istrinya masih hidup. Mungkin desas-desus yang beredar tentang Hana kabur bersama pria lain benar adanya. Tetapi Hadi tidak peduli, dia hanya ingin Hana tetap hidup, dimanapun dia berada. "Hana," bisiknya lemah, suaranya dipenuhi rasa rindu yang begitu mendalam. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.